Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana puasanya? Puasanya alhamdulillah lancar. Bagaimana dengan Bu Mufi? Lancar puasanya? Lancar alhamdulillah. Pandangannya Ibu. Ini Bu, mohon maaf mengganggu, minta waktunya sebentar. Saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Ibu. Kegiatan ini untuk memenuhi tugas saya yang sedang menjalani pendidikan calon guru penerbitan. Silakan Bu Mufi. Kalau memang ada yang bisa saya bantu, nanti saya bantu. Monggo Bu Mufi. Jadi begini Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD Negeri 34, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai seorang pemimpin, di mana masalah tersebut menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, masalahnya itu apa dan bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut, Ibu? Ya, sebenarnya masalah yang menimbulkan dilema ini, dilema etika nih, di sini tuh ada Bu Mufi. Salah satu contohnya ini dulu pernah di tahun ajaran 2021-2022 ada anak yang bernama Nur Rohim, ini anak kelas 6, laki-laki. Dia termasuk kategori anak ABK, anak berkebutuhan khusus. Sebab dia ini penyandang tunawicara dan tunarungu. Dia tidak bisa bicara, dia juga tidak bisa mendengar. Otomatis gitu. Kalau tidak bisa mendengar, dia tidak bisa bicara. Dan secara akademik ini dia sangat kurang. Sebab tadi dia tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, jadi dia tidak bisa membaca dan menulis. Tapi dia masih bisa mengetahui atau menghafal huruf-huruf dan angka-angka. Dia tahu Bu Mufi. Iya. Tapi kalau sudah dirangkai itu huruf-hurufnya, dia tidak bisa membaca. Jadi secara akademik dia sangat terbatas kemampuannya. Tapi di sisi lain dia punya kelebihan kalau dia itu anak yang rajin. Sikap perilakunya juga dia baik. Dia bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Tapi pada saat dia mengikuti pembelajaran itu pada 15 menit pertama dia bisa mengikuti, bisa fokus. Tapi kalau setelah 15 menit ya berlalu, dia sudah tidak bisa fokus, terus dia diam saja, tidak bisa berinteraksi dengan guru, terutama ya kalau ditanya kan dia diam saja. Nah itu, oleh karena itu ini merupakan suatu dilema bagi kami. Bagaimana nanti untuk menentukan kelulusan, karena dia kan anak kelas 6. Nah, namun si Rohim ini karena dia ABK, dia ada KKM khusus, ya, kriteria ketuntasan minimal beda dengan teman lainnya. Jadi KKM-nya dia lebih rendah, kemudian pada saat ulangan harian misalnya dia soalnya beda dan lebih mudah. Itu. Tapi untuk nanti menentukan kelulusan kami ini semua merasa kesulitan, karena kami tahu persis kemampuan si Rohim ini sangat terbatas. Begitu Bu Mufi. Ibu, terima kasih atas informasinya yang sudah Ibu jelaskan tadi. Lantas keputusan apa yang Ibu ambil? Saya dengan teman-teman ini akhirnya mengadakan rapat untuk membahas masalah tadi, bagaimana sih meluluskan si Rohim tersebut. Nah akhirnya kami mengambil keputusan anak ABK atas nama Rohim ini perlu adanya pendampingan khusus. Jadi pada saat ujian dia didampingi oleh pengawas. Kemudian
pengawas apa ya, memberikan panduan, membimbing pada saat mengerjakan ujian. Khusus buat Mas Iya, ya. Selain tadi KKM-nya rendah, soalnya juga beda Bu. Gitu. Nah, dia dibimbing dan alhamdulillah hasilnya bisa mencapai KKM. Oh, wah, keputusan yang disampaikan itu sangat solutif, Iya. Jadi begini Bu, dalam modul yang saya pelajari ada 2 jenis dilema, yaitu yang pertama dilema etika dan yang kedua dilema rujukan moral. Nah, yang namanya dilema etika yaitu dilema kebenaran melawan kebenaran, sedangkan dilema rujukan moral yaitu kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang muncul, mana yang masuk dalam atau berupa dilema etika dan mana yang berupa rujukan moral? Ya, biasanya ini saya lihat dulu Bu. Lihat dulu kasusnya seperti apa, ya. Kemudian kalau kasusnya berhubungan dengan ranah hukum, maka itu bisa dikategorikan menjadi dilema moral, rujukan moral. Tapi kalau itu berhubungan dengan atau tidak berhubungan dengan ranah hukum, maka itu bisa dikatakan sebagai dilema etika. Jadi dampaknya di satu sisi benar, di sisi lain juga benar. Maka nanti kebenaran itu akan mengikuti. Itu dilema etika Oh, berarti seperti yang dilema etika yang Ibu tadi hadapi, apakah pelaksanaan ujian Mas Rohim yang termasuk atau kategori APK disamakan dengan teman yang lain yang bukan APK atau dibedakan dengan teman yang lain yang bukan APK di mana kedua keputusan tersebut benar dan tidak melawan hukum. Betul sekali itu Bu. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan atau mengambil keputusan terutama untuk kasus yang dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Kalau menurut saya ini lebih menjunjung nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu harus dijunjung tinggi. Karena dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan itu, nilai kebajikan ini contohnya keadilan, kemanusiaan, kejujuran, itu nanti maka kebenaran itu akan mengikuti. Dengan sendirinya akan mengikuti. Apakah langkah-langkah atau strategi yang bisa Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah yang dilema seperti tadi yang Ibu sebutkan tadi? Iya, untuk masalah tadi itu ada beberapa langkah ataupun strategi. Ini yang pertama, kami tentu harus berkomunikasi dengan guru-guru, kemudian mengonfirmasikan masalah itu dengan yang berkepentingan, yaitu murid dan orang tua murid. Kemudian yang kedua, kami berdiskusi dengan rekan guru karena kami tidak bisa memutuskan sendiri itu, harus berdiskusi dengan komunikasi dengan guru, terutama yang menjadi wali kelasnya. Wali kelasnya itu yang lebih paham itu dengan anak. Selanjutnya Ibu, adakah hal-hal yang Ibu anggap efektif di dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus seperti ini? Ya, kalau menurut saya yang efektif itu kita komunikasikan dulu Bu. Kita komunikasikan dulu dengan semua pihak yang berkepentingan sehingga ini mereka itu akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Komunikasi itu penting harus. Apakah yang menurut Ibu merupakan tantangan atau kendala
saat mengambil keputusan pada kasus dilema etika. Iya, tantangannya juga pasti ada Iya, ya. pasti nggih. Iya, tantangannya itu kalau di antara kita ini ya tidak ada keterbukaan. Ya, salah satunya tidak ada keterbukaan. Jadi kasus-kasus dengan dilema ini membutuhkan keterbukaan. Oke. Dari Terbuka. Oke, jadi akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah. Jadi komunikasi keterbukaan itu sangat Penting, ya, penting sekali. Ya. Ini terkait dengan apakah ada jadwal ya atau aturan tertentu yang dalam penyelesaian sebuah kasus yang dilema etika ini, ibu itu dalam penyelesaiannya itu langsung saat itu atau waktu itu di saat itu atau mungkin langsung atau maksudnya langsung atau nanti atau bagaimana, kemudian prosedurnya itu juga bagaimana? Iya. Untuk jadwal kami tidak buat secara khusus, Bu. Oh, nggih, fleksibel jadi nih, Bu. fleksibel, nggih. Karena kepentingan kan banyak sekali kalau misalnya sudah dijadwalkan malah akan kesulitan, jadi tidak kami jadwal. Namun kalau prosedur itu pasti kami buat, pasti ada. Seperti tadi saya memerlukan diskusi terlebih dahulu dengan rekan guru, ya. Kemudian langkah itu kami lakukan itu menjadi solusi yang terbaik bagi semua pihak. Oke. Jadi selanjutnya nih Bu, adakah seseorang atau adakah hal yang mungkin bisa atau dapat mempermudah Ibu dalam mengambil sebuah keputusan yang dalam dilema etika ini? Yang bisa seseorang Untuk mempermudah yang pengambilan keputusan itu, ya tentunya tadi Bu dengan konsultasi dengan rekan guru, untuk konsultasi. bisa mempermudah dalam mengambil suatu keputusan. Di pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari pengalaman pengambilan keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika? Napa nggih Bu, monggo? Iya. Jadi pembelajaran yang bisa kita ambil itu kita jadi bisa membangun rasa simpati, bisa membangun komunikasi dengan banyak pihak, bisa membangun rasa kasih sayang, Bu. Rasa kasih sayang dengan murid, dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau sudah seperti itu, nanti akan tercipta suasana yang nyaman, ya. Kemudian rasa aman juga bagi murid yang akhirnya nanti bisa mewujudkan pendidikan yang lebih baik lagi atau lebih meningkat lagi. Menciptakan rasa aman, nyaman ya, sehingga itu bisa berpengaruh terhadap peningkatan pendidikan di sekolah, khususnya SD Negeri 3 Tipar ini. Oh gini, terima kasih Bu, bagus sekali apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih sekali telah meluangkan waktu untuk saya menjadi narasumber saya untuk wawancara hari ini. Bu, sama-sama Bu Mufi. Saya juga senang sekali bisa membantu Bu Mufi. Terima kasih. Ibu, mudah-mudahan puasanya lancar sampai itu datang hari raya Idul Fitri. Amin. Diberi kelancaran dan kemudahan, kesehatan. Kalau begitu saya mohon pamit Bu, masih ada kepentingan yang menanti juga dengan Bu Mufi, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan Bu. Amin. Allahumma amin. Dan bisa menyelesaikan mengikuti program guru penggerak. Sukses selalu Ibu ya. Amin. Amin. Monggo Bu, kula pamit. Assalamualaikum.